Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-muttasil al-imam al-hafiz Jalaluddin As-Suyuti qala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Wa ba'du. Kita enggak akan syarah yang kecil-kecil, kita syarah yang penting-penting saja. Wa qad waqa'a as-su'al an 'amal al-maulid an-nabawi fi syahri Rabiul Awwal. Siapa yang mengarang kitab ini? Yang mengarang kitab ini namanya Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Imam As-Suyuti ini sezaman dengan Imam Sakhawi, sama-sama ngaji kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namun antara dua orang ini itu mirip siapa kalau di Indonesia ya? Gak mirip siapa-siapa kayaknya. Imam Sakhawi ini lebih banyak mengumpulkan hadis. Contohnya dia mengumpulkan hadis sanad khirqah. Sanad memakaikan khirqah, simbol dari ahli zikir. Dan sanad subha, itu sampai puluhan. Sedangkan Imam Suyuti tidak. Beliau mengatakan saya lebih sibuk ilmu dirayah. Ilmu mengenai hadis ini sahih tidak sahih, pemaknaannya. Sedangkan Imam Sakhawi sibuk dengan ilmu riwayah. Karena umurnya lebih tua, tapi yang lebih terkenal ternyata Imam Suyuti, maka dia buat kritik terhadap Imam Sakhawi, kritik Imam Suyuti ya. Dan itu kritiknya ajib sekali. Kita melihat bagaimana dua ulama saling jawab-jawab. Padahal sama-sama murid dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi nanti kalau terjadi Ustadz Anof kritik-kritik Ustadz Hanafi dan Ustadz Zulhendri, tolong dimaklumi aja ya. Baik. Ya, tadi pagi ada yang nanya, itu Al-Azhar kok nggak kayak Azhari Ustadz? Wah. Kita kemudian sok tahu juga ya. Kita kasih tahu lah bahwa manhaj Azhar itu ABCD, kalau nggak begitu nggak Azhari walaupun tamatan Azhar. Ya, sotoy juga dikit-dikit ya. Nah, Imam Suyuti ini disebut Suyuti itu dari kampung bagian selatan Mesir. Mungkin para ustadz ini sudah ke sana, Asyut ya. Asyut. Saya punya dosen dulu namanya Pak Sayuti Nasution. Ya, itu Sumatera Utara. Suami dari Bunda Dr. Faizah ya. Itu sangat alim dalam ilmu bahasa. Karena memfavoritkan nama Asyut, orang tuanya kasih nama anaknya Suyuti, Nasution ya, Sumatera Utara. Baik, panjang cerita tentang Imam Suyuti, tapi ala kulli hal Imam Suyuti ini istighal dengan ilmu riwayah dan dirayah itu sebelum umur 40. Setelah umur 40 dia udah gak ngajar lagi, udah gak rehlah lagi, cuma nulis. Maka karya beliau lebih dari 600. Tapi yang sampai kepada kita nggak nyampe, ya nggak cuma beberapa. Dan ini salah satu yang sekitar 300 ya, dan itu guru saya Syekh Dr. Badi Said Al-Laham sudah mengumpulkannya dalam disertasinya, daftar-daftar karya beliau yang sahih. Ya, ada yang nggak sahih, contohnya Ar-Rahmah fit Tibb. Pernah dengar nggak? Itu tentang kedokteran, itu bukan karya beliau. Karena banyak hadis-hadis palsunya dan tidak mungkin seorang Suyuti seperti itu. Dan hampir semua ilmu yang dikarang oleh Imam Suyuti itu menjadi satu fun yang luar biasa. Dia nulis tafsir, nulis tasawuf, nulis fiqih, kitab usul fiqih, qawaid fiqhiyah, dan macam-macam ya. Tapi yang usul fiqih saya rasa nggak ada, yang ada cuma qawaid ya, al-ashbah wan nazair. Nah, imam ini layak disebut imam sunnah. Kalau kita ini belum. Kenapa? Karena memang karyanya lebih dominan sunnah. Dulu sebelum ada aplikasi-aplikasi tentang sunnah, beliau sudah menulis kitab namanya Al-Jami' As-Saghir. Kumpulan kitab-kitab, kalau kumpulan hadis-hadis dia kasih rumusan, ini sahih tidak sahih. Pendek kata, Imam Suyuti ini kemudian juga ahli fikih, bahkan beliau mengatakan saya sudah sampai di maqam ijtihad, tapi tidak buat mazhab baru. Nah, kalau orang kita gimana? Belum sampai maqam ijtihad, sudah buat mazhab baru. Kalau Imam Suyuti sudah sampai maqam ijtihad, tapi tidak buat mazhab baru. Ya. Apa kata beliau? Waqa'as su'al an amalil mawalid. Banyak pertanyaan muncul kepada kami mengenai
amal Maulid Nabawi itu hukumnya apa? Fi syahri Rabiul Awal. Ya. Kemudian beliau merumuskan 3 pertanyaan, mirip kayak kita nulis artikel. Ini kan seperti artikel ya, ada rumusan masalah, ada batasan masalah. Apa rumusannya? Ma hukmuhu minasyara? Apa hukumnya dalam syara? Hal huwa mahmud atau mazmum? Apakah terpuji ataupun mazmum, tercela? Hal yusabu fa'iluhu? Jika emang baik, apakah dapat pahala? Jika buruk, apakah berdosa? Nah, di Afghanistan, di Sri Lanka, orang lagi buat amal maulid, itu dibom. Karena ada keyakinan orang yang ingkar kepada maulid, bahwa pelaku maulid musyrik. Nah, ini gawat sekali ya, pelaku maulid kok musyrik? Itu dari mana ceritanya? Karena tidak bisa membedakan antara persoalan furu' dengan usul, fikih dengan akidah. Orang lagi membahas fikih, dia anggap itu akidah. Nah, perlu diketahui, pembahasan kita sekarang murni ilmu fikih. Ya. Wal jawab indi, langsung beliau jawab ya, to the point, langsung ke poinnya. Anna asla amalil maulid alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbaril waridah fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau langsung buat definisi. Ini masalahnya, Imam Suyuti ini mengharamkan mantik. Maka beliau ketika buat definisi, langsung definisinya to the point juga, bil misal. Apa kata beliau? Asal dari amal maulid itu adalah ijtima'un nas, orang ngumpul-ngumpul. Bener nggak? Maulid ngumpul nggak? Mojok-mojok apa ngumpul? Ngumpul. Yang kedua, qiraatun ma tayassara minal Qur'an, membaca ayat-ayat yang pendek. Benar nggak? Biasanya yang dibaca laqad ja'akum atau laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, atau surah Al-A'raf, atau surat yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga apa? Jadi definisinya dia definisikan dulu. Yang ketiga, riwayatul akhbaril waridah, meriwayatkan, menceritakan riwayat-riwayat yang warid. Makanya guru kami Syekh Amin Al-Qurdi itu ketika masuk bulan Maulid, beliau buka kajian kitab Imam Tirmizi, Syama'il. Ya. Termasuk juga Syekh Yusri, gurunya antum di Mesir ya, kan kalau datang ke Indonesia selalu buka kitab Syama'il. Adapun guru kami Syekh Ahmad Marwazi buka kitab Qadhi Iyad Asy-Syifa. Oh, itu dahsyat sekali itu kitabnya. Karena orang kita tidak sanggup mengakses itu, akhirnya dipendek aja pakai Simti Duror ya. Apalagi Barzanji, Dibai, isinya sama, bedanya ini sudah jadi barang yang bisa diceritakan, sedangkan kitab-kitab tadi perlu dibaca lagi, dianalisa lagi. Nah, itu bedanya. Jadi isinya sama ya. Kalau kita baca Barzanji, isinya riwayatul akhbar al-waridah fi mabda'i amrin nabi, mengenai awal dari kisah kenabian, itu maksudnya. Wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat. Dan ini ayat di sini bukan arti ayat Quran, ayat di sini artinya keajaiban-keajaiban, tanda-tanda. Menceritakan apa yang terjadi waktu maulid. Dan perlu diketahui yang terjadi saat maulid itu hadis-hadisnya rata-rata emang bermasalah. Namun ulama kita terima semua. Kenapa diterima? Hadis Nabi itu baru diukur kevalidannya setelah diangkat menjadi Nabi. Ya kan? Berarti sebelum diutus sebagai Rasulullah SAW, maka qaul-qaul Nabi SAW, cerita-cerita tentang beliau, hampir semua riwayatnya susah ditelusuri. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir, murid Ibnu Taimiyah, murid Imam Al-Mizzi, murid Imam Zahabi mengatakan apa? Kalau dalam bab tarikh, ulama yatasahalun, mereka bertasahul dalam menerimanya. Jadi saya kaget ketika ada seorang ustadz nggak tahu, nanya apa ngetes. Apa buku paling ringkas, kitab paling ringkas kami pelajari untuk maulid? Waktu itu saya lihat dia punya akses ke Nurul Yakin. Tahu Nurul Yakin ya? Ya, Khudribek. Saya bilang baca aja tuh Nurul Yakin. Langsung dia nyeletuk. Itu udah 15 tahun lalu. Awal-awal saya ngaji hadis. Apa kata dia? Oh, itu hadisnya banyak dhaif. Ya, kita ketawa aja. Emang dia neliti sendiri. Ya, kalau dia nggak ahli hadis, ngomong di sana banyak hadis dhaif, pasti ditaklid. Taklid ke siapa kita nggak tahu. Karena semua cerita tentang maulid
hadisnya kebanyakan muskil, ya, hadisnya bermasalah. Namun ulama yatasahalun, tidak mempermasalahkannya. Summa yamuddu lahum simatan yaqulunahu. Kalau udah selesai 4 tadi apa? Ngumpul-ngumpul, baca Quran, baca riwayat-riwayat, berzanjian, tibaan, simtiduror, apalagi kisah-kisah tentang Nabi. Lalu yamuddu lahum simatan yaqulunaha. Lalu ada hidangan yang makanan yang dihidangkan. Simat itu kayak tempat makanan lah ya. Begitu nggak? Persis nggak? Sama. Makan nasi kebuli kita, bener nggak? Tapi siang ini nggak ada kebuli ya. Adanya apa? Keburuan pulang. Wayan sarifun min ghairi ziyadati dzalika minal bid'ah. Lalu mereka pulang bubar tanpa ada tambahan ala dzalika minal bid'il hasanah, dari hal-hal yang bid'ah hasanah allati yusabu 'alaiha sahibuha. Langsung Imam Suyuti kasih hukum yang mana bid'ah hasanah itu dapat pahala melakukannya. Tuh, udah langsung ada jawabannya di situ. Lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi SAW. Kenapa? Karena di dalamnya ada, dalam perbuatan itu ada menta'zim Nabi SAW. Saya mau tanya, kalau orang membid'ahkan amal maulid, lalu ada kajian sirah Nabi, sama nggak kajiannya? Baca Quran, terus hadis Nabi, ciri-ciri Nabi, sama nggak? Bedanya nggak ada makanan. Kasian ya. Gimana nggak ada makanan? Kita udah ngumpul selama itu, masa nggak ada makanan? Makanya ada makanan. Oleh karena itu kami waktu kecil dulu masih ingat, salah satu majelis yang kita rindui adalah majelis Maulid Nabi, karena makannya pasti enak. Ya, di situ kita kenal Nabi, di situ saya menyaksikan abah-abah kita, kakek-kakek kita pas baca ya Nabi salam alaika, itu mereka dan rindu kepada Rasulullah SAW. Ini nggak ada pada orang-orang yang anti pada Maulid. Kapan nangisnya kamu itu? Ya? Kapan nangisnya orang-orang ini? Kapan dia rindu kepada Rasulullah SAW? Wa izharul farahi wal istibsyar bi maulidihi. Kenapa dapat pahala? Pertama, mentakzim, mengagungkan, menghormati kemuliaan Nabi SAW. Yang kedua, izharul farah, menampakkan ekspresi farah. Apa arti farah? Bahagia, gembira. Istibsyar sama ya, bi maulidihi asy-syarif sallallahu alaihi wasallam, ya, karena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang akan ngomong gini. Apa kata-katanya? Wah, ada tabligh di samping. Mic-nya aja keras. Waduh, Masya Allah ya. Fokus aja ya. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidil muslimin wa ala alihi wasallam. Baik. Maka beliau kemudian menyebutkan tarikh amalil maulid. Jadi di halaman 42, tarikh amalil maulid nabawi asy-syarif 43 ya, 42. Apa kata beliau? Jadi diakui betul para nabi, para sahabat itu tidak ada mereka yang membuat haflah seperti tadi, acara seperti tadi ya. Awwalu man ahdasa fi'la dzalika sahibu Irbila. Yang pertama buat amal maulid nabawi itu adalah sahib Irbil. Apa arti sahib Irbil? Penguasa Irbil ya. Al-Malik Al-Muzaffar Abu Sa'id Kaukabri ya. Al-Muzaffar, jadi itu gelar ya, Al-Malik Al-Muzaffar Abu Sa'id. Nah ini namanya. Ibn Zainuddin Ali ibn Baktakin, ahad mulukil amjad wal qubara'il ajwad, salah satu raja yang mulia. Wa kana lahu asarun hasana wa huwa alladhi ammara al-jami' al-muzaffari bisaffi qasiyun. Dialah kemudian yang memakmurkan, yang membangun salah satu jami' muzaffari. Jami' itu artinya masjid. Jami' itu diartikan masjid tempat ngaji. Maka disebut jami'. Bishafi Qasyun. Jadi di sana itu ada satu tempat di sekitar Damaskus namanya Safah Qasyun ya. Di belakangnya itu ada suatu jabal namanya Jabal Salihiyah, karena dikuburkan di situ orang-orang yang saleh. Baik. Qala Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir siapa tadi? Muridnya Ibnu Taimiyah. Tapi dia mazhabnya Syafi'i. Ibnu Taimiyah
mazhabnya Hanbali, bahkan kadang-kadang keluar dari mazhab Hanbali. Ibnu Katsir ini debat sama anaknya Ibnu Qayyim, namanya Ibrahim. Apa perdebatan mereka? Kata Ibnu Katsir, tubghid ilayya, kamu marah kepadaku li'anni asy'ariyun syafi'i, karena aku berakidah Asy'ari, bermazhab Syafi'i. Ya, kalau di teks yang ditulis oleh Imam Zahabi cuma Asy'ari gitu ya. Akidahku Asy'ari. Lalu apa kata Ibrahim? Man saddaqaka, siapa yang percaya kepadamu kamu ini akidahnya Asy'ari sedangkan gurumu Ibnu Taimiyah. Ya, jadi nanti begitu juga ya. Siapa yang percaya kalau orang ini Asy'ari, kalau tamatannya pada universitas yang sianu-sianu gitu ya. Kalau gurunya si fulan, orang susah percaya. Tapi itu bisa terjadi. Beliau punya kitab tarikh, tapi tarikh di sini maksudnya adalah al-bidayah wa nihayah. Karena ya'mal maulid asy-syarif fi Rabiul Awal, bahwasannya al-Muzaffar tadi buat amal maulid pada bulan Rabiul Awal, wa yahtafilu bihi ihtifalan hailan. Lalu dibuat haflah besar. Wa kana syahman syuja'an batalan, ya, aqilan aliman rahimahullah akram aswa. Jadi orangnya sangat berani, ya, baga. Kecil orang sini. Kata Ustaz Zulha, qad sannafa lahu Syekh Abdul Khattab Ibn Dihyah mujalladan fil Maulid Nabawi. Karena Raja Muzaffar itu sangat soleh, sangat dermawan, maka Ibnu Dihyah buat kitab khusus mengenai hukum maulid, ya, yang beliau kasih judul At-Tanwir fi Maulidil Bashir An-Nadhir. Al-Bashir An-Nadhir nama lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu basyiran wa nadhira. Fa'ajazahu ala dzalika bi alfi dinar. Nah, jadi dulu orang kalau punya karya itu bukan masyarakat yang bayar, tapi raja yang bayar. Langsung dikasih royalti berapa? 1.000 dinar. Antum itu 7 turunan nggak habis kayaknya. Wa qad talat muddatuhu fil mulk ila an mata wa huwa muhasirul Farans bi banati Aka. Aka atau Ukas dan nama kotanya. Ya, itu saya juga belum cek ya. Tapi sepertinya Uka, ya, nama kota di itu kota. Jadi beliau ini setiap kali berjihad itu selalu bisa memenangkan perperangan. Keberkahan maulid. Itu keberkahan maulid. Jadi setiap kali maulid diceritakan bagaimana jihad Rasulullah SAW, akhirnya beliau bisa bikin semangat para mujahid, dan setiap kali perang para penjajah-penjajah yang disebut Farans itu, ya, mereka kemudian tertangkap. Ya. Lalu disebutkan di paragraf berikutnya, waqala Sibtu Ibn al-Jauzi, ya, cucu dari Imam Ibn al-Jauzi, bercerita dalam kitab Mir'atuz Zaman. Hukiya anna ba'da man hadara simat al-Muzaffar fi ba'd al-mawalid annahu udda fi dhalika simat 5,000 ra'si ghanam. Masya Allah. Antum kalau hidup di zaman Muzaffar kayaknya nggak mau hidup di zaman ini. Karena maulidnya langsung dihidangkan 5.000 kambing sate yang dibakar seger. 5.000. Ya, anggaplah misalnya ada Raja Muzaffar di sini di Masjid An-Nur, kemudian disembelih 1.000 kambing di sate. 10 ayam. 10.000 ayam. Ini bukan ayam yang nggak jelas itu. Ini ayam kampung. Wa mi'atu fars, Masya Allah. 100 kuda. Wa mi'atu alf zabadiyah, zabat, ya. Wa 30 alf sahan hulwi, ya. Tempat sahannya itu, piring besarnya ada sekitar 30.000, Masya Allah. Itu gimana cara nyucinya itu, ya. Jadi nggak ada apa-apanya maulidan di Indonesia, ya kan? Wa kana yahdur indahu fil maulid a'yan ulama. Hadir padanya a'yan ulama was sufiyah, dan para sufi. Itu sebabnya sampai hari ini yang mempertahankan amal maulid adalah para sufi. Bukan Syiah. Tidak ada kaitannya maulid dengan Syiah. Tidak ada kaitannya sufi dengan Syiah, ya. Besok kita bahas tentang Syiah, ya. Insyaallah kita akan kupas insyaallah. Fa yaqla 'alaihim wa yutlaq lahum wa ya'mal lisufiyah sama'an min az-zuhri ila al-fajr. Lalu dikasih suatu waktu untuk para sufi. Para sufi ini karena qalbunya lembut, maka kelembutannya melewati para seniman. Akhirnya dikasih waktu untuk menampilkan seni sufi. Bedakan tasawuf dengan seni. Jadi tari darwis itu seni sufi, bukan tasawuf.
seninya. Termasuk gendang ya. Nah, itu seni sufi. Di Melayu sudah ada zapin Melayu, apalagi macam-macam lah ya. Dan sekarang kita kalau simtiduror ada pakai pukul-pukul gendang ya. Tapi sebenarnya mohon maaf bagi pelaku gendang, mukulnya nggak boleh keras-keras. Karena hadrah itu adalah menghadirkan rasa rindu kepada Rasulullah, dan itu nggak mungkin kalau kita mukulnya keras-keras ya. Jadi para sufi dikasih waktu dari zuhur sampai fajar. Zuhur sampai fajar berarti berapa lama tuh? Siang sampai pagi. Makanya antum kalau pergi ke Alexandria, itu ada syekh namanya Syekh Abdul Ba'is Ibrahim, Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Qahtani ya. Itu kalau maulidan, kalau baca maulidan dari ba'da isya sampai subuh itu biasa. Ba'da isya sampai subuh. Nggak berani orang-orang bid'ahin. Kenapa? Beliau hafiz Sahih Bukhari. Sahih Muslim juga, Masya Allah. Dan beliau seorang mursyid Thariqah Sufi, Thariqah Qattaniyah, hafiz Sahih Bukhari. Jadi dari dulu Sufi itu ya ahli hadis, Sufi itu ya ahli fikih. Itu biasa. Cuma sekarang di negeri kita karena terjadi krisis, mungkin karena faktor komunis dulu, orang nggak boleh ngumpul-ngumpul, nggak boleh suluk, nggak boleh bertorikot. Akhirnya muncullah sufi-sufi yang tidak alim ya. Lalu disebutkan wa kana yusifu 'alal maulid fi kulli sanah 300,000 dinar ya. Nah, kita nggak usah terjemahkan itu sudah masuk yang tadi. Wa kana lahu dar dhiyafah lil wafidin min ayyi jihah ala ayyi sifah. Ada tempat khusus untuk para tamu. Fakana yusrif ala hadhihi dar fi kulli sanah 100,000 dinar. Jadi beliau habiskan sekian ribu dinar. Wa kana yastafik min al-faran fi kulli sanah usara bi 100,000 dinar. Jadi beliau kemudian memerdekakan ya, atau menangkap dari orang-orang dari tawanan itu ada sekitar berapa? 100,000 dinar ya nilainya. Wa kana yusrifu 'alal haramain syarifain, karena beliau, jadi dulu itu kalau ada orang perang dapat tawanan itu bisa dijual. Kalau dijual itu nilainya tinggi. Nah, ketika beliau sampai di bulan haji, maka beliau melakukan tasrif, sarful mal lil haramain ya. Beliau kemudian memberikan sumbangan donasi untuk ngurusin haramain. Kalau sekarang haramain diurus oleh Saudi aja ya. Jadi Indonesia nggak bisa sekarang ngurusin. Kita nggak bisa. Kalau dulu selain syarif yang ada di Mekah Madinah boleh ngasih donasi. Boleh ngasih donasi. Baik. Terus dikatakan di sini wa kana yasrifu, terus wal miyah bidarbil Hijaz fi kulli sanah 30,000 dinar. Dulu sudah ada belum air pipa untuk keran? Belum ada di sana. Maka beliau menyediakan sekian ribu senilai 30,000 dinar untuk penyediaan air di Haramain. Nah, begitu sangat dermawannya Imam Al-Amir Muzaffar ya. Dan dikatakan bahwa zaujahnya namanya Rabi'ah Khatun menceritakan, tapi si Al-Malik Muzaffar ini tidak pernah mau pakai baju bagus. Ya. Anna qamisahu kana min kirbas ghalis la yusawi 5 darahim. Tapi bajunya kalau kita sekarang hanya harga 50 ribuan atau 100 ribuan. Jadi nggak mahal-mahal amat ya. Baju antum masih 200 ribu tuh ya. Qalat fa'atabtuhu fi dzalik, maka aku kemudian mengkritisi suamiku karena masalah itu. Masa bajumu begini? Gitu. Kamu ngasih orang banyak-banyak tapi bajumu jelek. Apa kata beliau? Labsi qamis bi 5 wa atasaddaq baki khairu min an albas thawban musminan wa ada al faqir wal miskin. Aku pakai baju sederhana lalu aku sedekahkan yang lainnya lebih baik daripada berfoya-foya, dan aku kemudian menyisakan harta bagi orang fakir dan miskin ya. Lalu ada ahli sejarah namanya Ibnu Khalikan fi tarjumatil Hafiz Abil Khattab Ibn Dihyah. Beliau menceritakan tentang ulama ini. Ibn Dihyah ini ulama yang rahal, dia pergi kemana-mana. Ketika ketemu dengan Raja Muzaffar, baru kemudian beliau tulis kitab ini ya, Tanwir fi Maulid Bashir an-Nadhir. Berarti sejarah bahwa Ibnu Dihyah seorang ulama alim, ahli hadis, ahli fikih, memuji amal Muzaffar,
itu tidak hanya diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, juga oleh Imam Ibnu Khalikan, ya. Wa qara'u alaihi bi nafsihi fa ajazahu bi alfi dinar. Jadi dulu untuk dapat ijazah langsung dari pengarangnya, dia baca langsung depan gurunya, lalu dia bayar. Qala sami'na 'ala sultan fi sittati majalis fi sanah 25 wa 600. Kami mendengar, kata Ibnu Khalikan, kitab ini di hadapan raja 6 majelis, 6 kali majelis. Tahun berapa ini? 625. Udah hidup belum? Belum ya? Kita masih di alam roh. Lalu Imam Suyuti menyebutkan orang-orang yang mengkritisi amal maulid. Nah, di sini jadi ternyata yang mengkritisi amal maulid itu juga orang bermazhab dulu. Bahkan di belakang itu ada imam yang sufi. Nah, di sini ada siapa namanya? Imam Tajuddin Al-Lakhmi fi amal maulid, ya. Terus di belakang nanti ada siapa di belakang ini? Abu Abdullah Ibn Al-Hajj. Ini juga mengkritisi, ya. Padahal dia seorang sufi. Jadi dulu itu emang amal maulid itu masih diperdebatkan, sampai kemudian mereka sadar amal maulid itu kemudian satu-satunya cara mengingatkan orang untuk kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang yang kemudian mengatakan bid'ah, sebenarnya memang mereka nggak butuh. Jadi orang yang mengatakan bid'ah kajian maulid, mereka nggak butuh emang, karena mereka mungkin udah kajian sunnah setiap hari kali, ya. Wallahu alam. Maka kajian ini dibutuhkan bagi orang-orang yang tidak kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini bagusnya gimana Ustaz Alaf? Kita baca satu. Kita ringkas-ringkas aja, ya, karena ini teksnya panjang. Baik. Qaulu Syekh Tajuddin Al-Lakhmi fi amal al-maulid. Nah, ini uslub kalau mau nyerang orang. Uslub kalau nyerang orang, kalimat si penyerang ngomong ini, pengkritis. Qad idda'a, telah idda'a. Apa arti idda'a? Menuduh-nuduh, mengaku menyatakan gitu, ya. Syekh Tajuddin, nah, dia masih dikasih gelar, dia namanya Tajuddin, itu gelar. Omar bin Ali Al-Lakhmi As-Sakandari dari Alexandria. Saya yakin para ustadz kita dari Al-Azhar ini sudah pernah ke sana. Al-Mashhur bil Faqihani. Jadi orang nyebutnya Imam Al-Faqihani, mazhabnya Maliki. Anna amal al-maulid bid'atun mazmumah. Bahwasannya amal maulid itu bid'ah mazmumah. Apa arti mazmumah? Berarti menurut Syekh Tajuddin ini Al-Faqihani, bid'ah itu ada dua. Bid'ah hasanah yang mahmudah, satu lagi mazmumah yang sayyi'ah. Nah, ini konsepnya harus diluruskan dulu. Berarti Imam Suyuti dengan Imam Lakhmi sama konsep tentang bid'ah sama beliau, tapi ketika ada kasus udah beda faham. Ya. Wa allafa fi dzalika kitaban samahu al-mawrid fil kalami ala amal al-maulid. Cuma sayangnya kitab itu kita nggak ketemu hari ini, ya. Lalu beliau mengatakan, saya kutip di sini, wa ana asuku huna wa atakallam alaihi harfan. Nanti saya akan kritisi satu-satu, ya. Qala rahimahullah. Lalu di sini ada kalimat alhamdulillahilladzi hadana littiba'i sayyidil mursalin wa ayyadana bil hidayati ila da'i biddin wa yassarana iktifa'a athari salafis salihin hatta imtala'at qulubuna bi anwari ilmi syar'i wa qawatil haqqil mubin wa tahhara sarairana min hadathil hawadithul ibtida' fid din. Jadi beliau muqaddimahnya sudah menunjukkan ingin membid'ahkan maulid, ya. Lalu ada syukur amma ba'du, apa kata beliau? Hal lahu aslun fi syara'? Apakah maulid itu ada asalnya dalam syariat Islam? Hal huwa bid'ah wa hadatsun fid din? Apakah ini bid'ah atau perkara baru dalam agama? Jadi beliau mempertanyakannya. Wa qasadul jawab an dzalika mubayyanan, ya. Wal idah anhu muayyanan. Faqultu wa billahi wat taufiq. Apa kata beliau? Nah, ini kalimatnya, coba lihat. Ini kalimat Imam Al-Faqihani yang tidak sepakat mengenai amal maulid. La a'lam li hadzal maulidi aslan fi kitabillah. Saya tidak tahu dalilnya dari kitabullah. Enggak tahu asalnya. Wala sunnata Rasulillah, tidak pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yunkal amaluhu an ahadi ulama'il ummah alladzina humul qudwah fid din. Tidak juga diriwayatkan dari ulama terdahulu yang bisa diikuti
bahwa mereka melakukannya. Lalu bal huwa bid'atun ahdatsaha al-battalun. Tapi inilah perkara bid'ah yang dibuat-buat oleh para pejuang-pejuang, ya. Wa syahwatu nafsin i'tana bihal akalun. Ini suuzon dikit. Ini adalah perkara bid'ah yang dibuat-buat oleh para pemburu nasi kebuli gitu. Ini maksudnya, ya. Syahwatu nafsin, syahwat makan gitu. I'tana bihal akalun. Yang dibuat-buat oleh orang yang suka makan. Buruk sangka nggak? Jadi ternyata teman-teman semua, ikhwan akhwat fillah, definisi itu akan berpengaruh kepada hukum. Maka kita sudah sering sebut sebuah kaidah tasawwuruka, hukmuka far'un min tasawwurika. Hukummu, asumsimu itu dipengaruhi oleh definisimu sendiri, tasawurmu itu sendiri. Karena tasawurnya tidak benar, maka hukumnya negatif. Oke. Dikatakan di sini, la a'lam li hadzal maulid aslan, ya, tidak ada di Quran, tidak ada di sunnah, tidak ada ulama yang melakukan. Tapi itu bid'ah dan syahwat yang dibuat-buat oleh pemburu nasi kebuli, ya. Bidalil annana idza ajrayna alaihi al-ahkam al-khamsah qulna imma yakuna wajiban, manduban, mubahan, makruhan, muharraman. Jadi beliau juga menyadari, namun maulid ini harus dihukumi dengan salah satu hukum yang 5. Hukum ada berapa? Jadi tidak ada hukum namanya bid'ah, nggak ada. Yang bilang hukum bid'ah ngaji usul fikih lagi, ya. Nggak ada hukum namanya apalagi hukum namanya sunnah, nggak ada. Sunnah itu baru masuk kemudian ke kitab-kitab fikih belakangan. Sunnah muradif dari tatawu, gitu baru belakangan. Tapi pada dasarnya tidak ada hukum namanya sunnah, yang adanya mandub, mustahab, ya, artinya dianjurkan. Jadi antum kalau ceramah jangan pernah bilang lagi hukum ini bid'ah, ya, berhenti ceramah, ya, berhenti ngaji hukum, belajar dulu baru nanti ceramah lagi. Kenapa? Itu berbicara pada objek-objek yang kita nggak paham. Udah nggak paham ngomong lagi. Nah ini, dan saya melihat banyak sekali orang yang semangat mengatakan ini bid'ah, dan mengatakan hukum ini bid'ah, dan itu udah terkenal. Udah terkenal, tapi terkenal dengan uslub dan manhaj yang tidak sahih. Imam ini, Al-Faqihani ini, Al-Lakhmi, beliau mengkritisi masih pakai manhaj yang sahih. Maka kritiknya layak disebut di sini oleh Imam Asyuti, bahwa perkara maulid itu perkaranya ada 5. Bisa wajib, bisa mandub, mubah, makruh, atau muharraman. Tapi kemudian beliau mengatakan, laisa biwajibin ijma'an wala manduban. Namun hukum maulid tidaklah wajib secara ijma', tidaklah mandub. Mandub itu yang kita sebut sunat hari ini secara ijma'. Lianna haqiqatal mandub ma talabahu syara' min ghairi dhammin ala tarkihi. Karena yang disebut mandub, sunat itu adalah yang jika dilakukan, ya, itu karena emang Allah syara', disebut Allah syari' atau Nabi Muhammad SAW memerintahkannya, tapi jika ditinggalkan tidak masalah. Itu disebut dengan mandub. Wa hadza lam yu'zan fi syara'. Tapi ini tidak diizinkan dalam syara'. Wala fa'alahu sahabah. Tidak ada dilakukan oleh sahabat, wala tabi'un, walal ulama al-mutadayyinun. Fima alimtu. Jadi beliau kasih kata kunci. Setahu saya, tidak ada sahabat yang melakukan, tidak ada tabi'in dan ulama yang melakukan. Tapi kalimatnya masih oke. Fima alimtu. Dia nggak bilang nggak ada sama sekali, nggak bilang gitu, ya. Tapi setahu saya. Maka ini kita pantas dinukil oleh Imam Suyuti. Wa hadza jawabi anhu baina yaday Allah Ta'ala in anhu su'iltu. Lalu dikatakan wala jaiz ayakuna mubahan. Ini juga nggak boleh disebut mubah, ya. Terus, ya, banyak sekali. Lalu kemudian kritiknya ini dia buat beberapa deskripsi. Ya, langsung ke naqdu kalam Syekh Tajuddin Al-Lakhmi, ya.
Jadi kita ringkas aja karena ini deskripsi dia panjang sekali dan hampir semua deskripsinya negatif ya. Jadi dia menceritakan maulid itu tidak ada positifnya. Beda definisi dengan Imam Suyuti. Jadi definisinya dia, wah perempuan ngumpul-ngumpul, suaranya dikenceng-kencengin gitu. Campur baur, ada segala macam ya. Lalu dikritik oleh Imam As-Suyuti. Khamsin, naqdu kalami Syekh Tajuddin Al-Lakhmi atau Al-Faqihani. Apa kata beliau? Amma qawluhu la a'lam li hadzal maulid aslan fi kitabin wala sunnah. Adapun perkataan Imam Al-Faqihani bahwa tidak ada dasar dalam kitab dan sunnah mengenai amal maulid, fayuqalu alaihi, maka kita bisa jawab, bisa kita kritisi. Apa kritik kita? Nafyul ilmi, ini yang sering saya ulang-ulang ya. Nafyul ilmi la yalzam minhu nafyul wujud. Anda tidak tahu bukan berarti tidak ada. Coba bisa diulangi nggak? Anda tidak tahu bukan berarti tidak ada. Beliau kan bilang fima alim tuh, yang saya tahu nggak ada, bukan berarti nggak ada. Wa qad istakhraja lahu al-Hafiz Abdul Fadl Ibn Hajar. Guru beliau, guru Imam Suyuti, waktu masih kecil dapat ijazah dari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Apa kata beliau? Ya, ini ada asalnya dalam sunnah. Ya, wastakhrajtu ana lahu aslan saniyan. Jika beliau menyebutkan satu kali, saya menyebutkan kedua kalinya dan menemukan dasar yang kedua. Ya, wa sayati dzikruhuma ba'da hadza. Saya akan sebutkan setelah ini, kata beliau. Nah, ini satu-satu dikritisi. Yang kedua, apa kata Imam Al-Faqihani tadi? Bahwa maulid itu cuma dibuat-buat oleh battalun. Ya, apa arti battalun tadi? Pejuang-pejuang. Ila qawli walal ulama mutadayyinun. Enggak ada ulama yang buat. Apa kritiknya? Qad taqaddama annahu ahdatsahu malik adil alim. Definisi Imam Al-Lakhmi Al-Faqihani tadi tidak sesuai. Kenapa? Yang pertama buat bukan para pejuang doang, tapi yang buat adalah seorang raja. Malik adil alim. Bahkan dia juga alim. Jadi ini muzaffar, hafiz Quran. Raja hafiz Quran. Kita ulama aja belum hafiz Quran ya. Ini rajanya hafiz Quran. Wa qasada bihi taqarrub ila Allah taala. Beliau berniat ketika buat amal maulid dan bersedekah, menceritakan perkara-perkara kenabian, bermaksud untuk membangkitkan kedekatan dirinya kepada Allah taala. Wa hadara indahu al ulama was salihun min ghairi nakir. Hadir bersamanya ulama dan orang-orang soleh. Orang soleh itu artinya para sufi ya. Wartadahu Ibnu Dihyah. Lalu Imam Ibnu Dihyah meridhoinya dan menyetujuinya. Berarti ada ulama yang hadir yang membolehkan. Berarti asumsi Imam Al-Faqihani benar nggak? Nggak benar gitu. Jadi deskripsi dia sudah nggak pas, maka hukumnya sudah tidak tepat. Sannafa lahu min ajlihi kitaban fahaula ulama mutadayyinuna radauhu wa aqarruhu wa lam yunkiruhu. Para ulama itu ahli agama, radauhu, mereka sangat meridhoinya, wa aqarruhu wa lam yunkiruhu. Wa qawluhu wa la manduban ya. Lalu perkataan Imam Al-Faqihani Al-Lakhmi bahwa maulid itu tidak dimandubkan, tidak disunatkan. Li'anna haqiqatul mandub ma talabahu syara'. Karena syariat itu tidak pernah memerintahkannya. Yuqalu alaih. Apa kritiknya? Inna talaba fil mandub taratan yakunu bin nas. Nah, ini cerdas sekali karena beliau ini ahli qawaid fikih ya, ahli usul dan ahli qawaid. Apa kata beliau? Ya, perintah itu enggak mesti langsung ada amarnya, perintahnya. Tapi kadang-kadang ada yang bin nas, ada yang tidak bin nas tapi bil qiyas. Maka beliau katakan ini tanda kecerdasan Imam Suyuti. Apa kata beliau? Kadang-kadang tuntutan syara itu dapat diketahui dari perintah, nos, ada teksnya. Yang kedua, bil qiyas, dengan qiyas. Oke. Wa hadza illa yarid fihi nas fa fihi al qiyas ala aslain. Meskipun tidak ada dalil secara nas, secara langsung, tapi ada dalil yang keempat. Masih ingat kemarin ada 4 dalil yang disepakati, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Maka Qiyas itu dia disepakati, ingkar terhadap Qiyas dia nggak sunni lagi.
Ingkar terhadap qiyas tidak sunni lagi. Hati-hati. Wa qawluhu wa la jaiz ay yakuna mubahan li'anna al-ibtida' fi din laysa mubahan bi ijtima'il muslimin. Adapun perkataan Al-Fikahani bahwa amal maulid itu tidaklah mubah. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan umat Islam. Apa jawaban Imam Suyuti? Kalam ghairu musallam. Ini pendapat tidak dapat diterima. Li'annal bid'ah la tanhasir fil haram wal makruh. Karena bid'ah tidak hanya perkara haram dan makruh, bal qad takunu aidan mubahan mandubatan wa wajibah. Karena bid'ah itu ada yang boleh, ada yang dianjurkan, bahkan ada yang wajib. Contoh bid'ah yang wajib apa? Jam'ul Quran. Nah, ini bid'ah yang wajib. Ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada, ya. Kalau kitab ini apa? Mandub. Kitab ini kalau hadis menurut saya wajib. Jadi mengumpulkan hadis hukumnya wajib. Ya. Bid'ahnya wajib. Nggak pernah Nabi lakukan, tapi wajib. Di masa Nabi, di masa sahabat dan tabi'in ada sekolah nggak? Ada ma'had tahfiz nggak? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada, ya. Lalu kalau sekarang kita buat, bid'ahnya apa maksudnya? Bid'ah yang mana? Bid'ah wajib? Bid'ah sunat? Bid'ah mubah? Sekolah hukumnya apa sih? Sekolah hukumnya apa? Nah, didefinisikan dulu. Sekolah itu menuntut ilmu. Menuntut ilmu wajib nggak? Maka definisikan sesuatu baru buat hukumnya. Jangan langsung tolak-tolak. Definisikan dulu. Jadi ini tips. Setiap kali ketemu perkara baru, kalau nggak ada ustadz, nggak ada siapa-siapa, definisikan dulu barangnya. Ini apa? Definisikan dulu, selesai, baru kita buat fatwanya. Jadi sebenarnya antum itu bisa dikit-dikit fatwa untuk diri sendiri. Ini maksud Rasulullah, istafti qalbak, tanyalah qalbumu. Kita lihat-lihat, kalau begini, masa disebut bid'ah? Haram? Nggak mungkin gitu, ya. Nabi pernah buat daurah nggak? Nggak pernah, ya? Nggak pernah. Bid'ah dong. Di 55, jadi ada seorang sufi bermazhab Maliki namanya Abu Abdullah Ibn al-Hajj, ya, menulis kitab Al-Madkhal. Bayangkan ini sufi. Jadi sufi dulu juga ada ahli fikih dan membid'ahkan maulid. Kenapa? Deskripsinya, pemahamannya tentang maulid tidak sesuai dengan orang yang melakukan maulid, ya. Isinya tidak jauh beda, namun kemudian langsung ke 61, ya. 61. Hasilu ma dzakara annahu lam yuzammal maulid atau lam yuzammal maulid bal zamma ma yuhtawa alaihi minal muharramat wal munkarat. Jadi kritiknya Ibnu Hajj karena praktek maulid di kampungnya di Maroko itu campur baur laki perempuan, ya. Orang maulidan besok paginya subuhnya telat, ya. Sholat isyaknya nggak berjamaah tapi giliran makannya berjamaah. Mukul-mukul gendang tapi kemudian lupa mengingat Rasulullah. Jadi lebih banyak malahinya. Maka kritik Ibnu Hajj lebih berbobot. Kritiknya apa? Kritik isi. Saya teringat kemudian risalah yang ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang di seberang di Jawa, ya. Di sini ada NU kan? Ada NU, tapi saya nggak tahu lurus apa bengkok, ya. Terserah antum itu, ya. Antum urus sendiri deh itu. Terlepas dari semua itu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pernah mengharamkan buat maulid. Ajib gak tuh? Jadi Hadratus Syekh mengharamkan maulid. Itu kitabnya sudah dikumpulkan oleh Gus Isom namanya, Isom, ya. Majmu' Rasail, tapi beberapa itu bukan karya beliau. Di situ ada fatwa bahwa buat maulid haram. Kenapa? Karena dulu buat maulid di zaman itu persis seperti yang dikritik oleh Ibnu Hajj. Jadi dulu mereka kalau buat maulid campur baur laki perempuan, terus ada dangdutan saweran. Tahu nggak? Dangdutan saweran. Maka kemudian Syekh
Hasyim Asy'ari memfatwakan maulidan itu tidak boleh. Nah ini khasnya keluarga Hasyim Asy'ari, kemudian anaknya, cucunya, sampai ke Gus Dur itu ya. Jadi mereka selalu buat fatwa. Fatwanya itu selalu bikin perubahan. Setelah Hasyim Asy'ari buat fatwa itu, apa yang terjadi? Murid-muridnya pulang kampung buat maulid, tapi tidak ada lagi saweran, nggak ada lagi ikhtilat laki perempuan, nggak ada lagi. Akhirnya fatwa itu bawa berkah. Jadi ini ciri khas kelompok keluarga Hadratus Syekh. Maka Gus Dur itu saya rasa seperti itu ya. Gus Dur itu kan dulu waktu tahun 90-an ngomong, gak usah pakai assalamualaikum, pakai selamat pagi aja. Akhirnya Roma Irama langsung kalau konser assalamualaikum. Ya, jangan terlalu. Terus orang baca berita langsung kemudian pakai assalamualaikum. Semua pakai assalamualaikum dan itu kemudian menjadi latah di mana-mana orang baca assalamualaikum. Jadi emang dari turunan genetiknya begitu. Buat fatwa yang kontroversial supaya muncul yang baik. Maka kalau ada ulama nyeleneh, jangan kemudian kita hujat dulu, kita tunggu dulu efeknya setahun 2 tahun. Ya, nah ini saya belajar dari fatwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, kita coba lihat kritik Imam As-Suyuti. Wa hasil ma dzakara annahu lam yazumma al-maulida bal zamma ma yuhtawa alaihi min al-muharramat. Jadi Ibnu Hajj As-Sufi tidak pernah mengkritisi maulid eksistensinya, tapi yang dikritisi apa? Isinya. Kalau isinya bid'ah, maka hukumnya mazmumah. Kalau isinya hasanah, maka dia menjadi mandubah. Ya, nah, intinya sama ya. Nah, lalu halaman 63. Di halaman 63, kalamul Hafiz Abdul Fadl Ibnu Hajar fi amalil maulid. Nah, teman-teman semua, kalau disebut Syekhul Islam, antum ingatnya siapa? Halo. Kalau disebut Syekhul Islam, ingatnya siapa? Wah, ini udah kena jajah semuanya. Kalau orang bermazhab Syafi'i ngomong Syekhul Islam bukan Ibnu Taimiyah. Itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan muridnya Zakaria Al-Ansari. Itu yang disebut dengan Syekhul kalau orang bermazhab Syafi'i. Kalau bermanhaj Salafi, Hanbali disebut Syekhul Islam baru Imam Ibnu Taimiyah. Jadi setiap mazhab punya gelar masing-masing. Sudah mulai paham? Ya. Jadi jangan biar keren Syekhul Islam. Boleh kita sebut Syekhul Islam tapi jelas-jelas. Ya, Syekhul Islam yang mana? Biar jelas ini barangnya namanya ke siapa? Syekhul Islam siapa nih? Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Ibnu Hajar. Ah, sekarang coba lihat. Waqad su'ila Syekhul Islam Hafizul Asri. Telah ditanya guru kami Syekhul Islam yang paling hafal di zaman ini, Imam Abdul Fadl Ibnu Hajar, mengenai amal maulid. Dijawablah oleh beliau, aslu amal maulid bid'ah. Pada dasarnya betul. Jadi ini jujur dulu. Amal maulid bid'ah. Apa arti bid'ah secara lughatan, secara bahasa? Ihdas. Membuat baru yang lam yakun fi ahdi Rasulillah, yang tidak ada di zaman Nabi. Jadi kita juga bilang kok ini nggak ada di zaman Nabi. Seperti imam kita bilang. Lalu lam yunkan an ahadi minas salafis saleh. Tidak ada ulama salafus saleh mengamalkannya. Minal quruni salasah, dari 3 abad pertama. Walakinna ma'adzalik, namun faqad ishtamalat ala mahasina wa diddiha. Namun isi maulid itu positif. Dan juga wadiddiha, ada juga yang tidak positif. Nah, diakui semua beliau ya. Tapi antum tahu nggak, Imam Ibnu Hajar selesai menulis kitab Syarah Bukhari, namanya Fathul Bari, 10 hari lebih kurang, itu kemudian buat 3 hari 3 malam menjamu semua yang hadir. Jadi dibuat tasyakuran. Kenapa? Karena beliau selesai mensyarah kitab sunnah Rasulullah, yaitu Sahih Al-Bukhari. Faman taharra fi amaliha al-mahasin wa tajannama diddaha kana bid'ah hasanah wa illa fala. Jadi beliau buat 2 definisi. Jika orang buat amal maulid di dalamnya banyak yang positif, maka dia bid'ah yang hasanah. Jika itu negatif, maka dia bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang tercela. Ini imam ahli sunnah nggak nih?
Yang paling paham Sahih Bukhari di dunia ini adalah Imam Ibnu Hajar. Setelah Imam Bukhari adalah Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar mengatakan mawat maulid itu tergantung isinya. Jika jelek maka hukumnya haram, jika bagus isinya maka hukumnya tiba-tiba ada orang yang tidak selevel Ibnu Hajar bilang nggak begitu. Kita ikut siapa? Ibnu Hajar aja, Syekhul Islam ya. Jadi sudah jelas Syekhul Islam kita siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Silakan dimajemukkan ya, disemarakkan bahwa qala Syekhul Islam Ibnu Hajar, qala Syekhul Islam Ibnu Hajar. Lalu Ibnu Hajar mengatakan zahara li takhrijuha ala aslin sabit wa huwa ma sabata fi sahihain min anna Nabi SAW qadimal Madinah. Jadi beliau mentakhrij. Mentakhrij itu artinya menelusuri hadis-hadis sampai ke isinya, sampai ke sumbernya. Apa kata beliau? Terdapat dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasannya Nabi qadimal Madinah, masuk ke Madinah, fawajadal Yahud, lalu mendapati Yahudi yasumuna yauma Asyura, puasa di hari Asyura. Fasa'alahum faqalu, lalu Nabi nanya, kalian puasa apa ini? Lalu mereka jawab, yaumun aghraqallahu ta'ala fihi fir'auna. Ini hari Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Wa najja Musa, lalu membebaskan Nabi Musa. Fanahnu nasumuh, maka kami berpuasa syukran lillahi ta'ala, bersyukur karena Allah ta'ala. Ini hadis apa hubungannya dengan maulid? Ada perintah maulid nggak di situ? Enggak, tapi apa di situ? Syukuran. Tapi syukurannya dari mana? Menqiyas. Jika orang Yahudi buat syukuran dengan cara berpuasa 10 Muharram, masa kita nggak boleh buat syukuran ketika Nabi kita lahir? Ya. Kalau Nabi Musa nggak selamat, maka Yahudi nggak punya agama. Bahkan Yahudi mungkin udah nggak ada. Kalau Nabi tidak lahir, kita kenal Islam nggak hari ini? Lebih mulia keselamatan Nabi Musa atau kelahiran Nabi Muhammad SAW? Nah, itu intinya. Itu inti dari bagian ini ya. Maka tanda syukur kepada lahirnya Nabi SAW dibuatlah maulid Nabi SAW ya. Maka di sini dikatakan fayustafad minhu fi'lu syukur lillahi ta'ala ala ma manna bihi fi yawmin muayyanin min isda'i ni'matin aw daf'i niqmatin wa yu'adu dhalika fi nazir dhalikal yawm min kulli sana. Berdasarkan itu syukuran, selamatan, nah apapun namanya, orang Melayu bilangnya apa? Syukuran, mendoa. Kalau di kampung saya mendoa. Kalau di Jawa kampung istri saya selamatan, tasyakuran. Nanti orang bilang, wah Ustaz Rozi jadi NU. Enggak ya, ini enggak ada kaitan. Sebelum ada NU, imam ini sudah ngomong. Ibnu Hajar NU enggak? Enggak, itu masalah antum paham sejarah aja enggak? Jadi amal ini bukan NU yang buat, tapi ini sudah ada sebelum NU. Ini bukan debat NU dengan Muhammadiyah, bukan NU sama Salafi. Ini masalahnya kamu paham Syekhul Islam atau tidak? Ya. Jadi syukuran itu boleh dilakukan setiap tahun seperti orang Yahudi melakukannya setiap tahun. Apa kata Nabi? Nahanu ahaqqu bi Musa minhum. Kami lebih berhak tasyakuran terhadap keselamatan Nabi Musa daripada Yahudi. Kalau kita kias gimana? Kita lebih berhak, lebih pantas, lebih patut mensyukuri kelahiran Nabi SAW daripada keselamatan Nabi Musa. Sudah mulai paham? Wah, udah beres ini. Udah selesai ini udah. Udah nih, udah selesai sudah ya. Nah, maka berdasarkan ini, bolehlah kita katakan bahwa kitab ini husnul maqsid fi amalil maulid, ingin mempertegas bahwa amal maulid bukanlah bid'ah yang mazmumah. Maka dia tidak termasuk kepada kullu bid'atin dolalah. Dia termasuk kepada yang ni'matil bid'atu hazihi. Saya itu berharap ada Umar hari ini yang berani ngomong ni'matul bid'atu hazihi ya. Nanti kayaknya yang wajahnya mirip Ustaz Elvi Syam ini ya.
Nanti bilang apa? Sebagus-bagus bid'ah itu ini, kama qala Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ada yang lebih ajib, ini bagian penutup. Guru dari guru kita, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Nah, guru ini syekh-syekh, ustaz-ustaz kita ini udah pada kesana nih ya. Karena orang Azhar kalau datang ke Rusaifah itu disambut luar biasa. Kenapa? Sayyid Muhammad doktornya di Al-Azhar, benar ya? Dan anaknya sekarang Sayyid Ahmad juga doktor di Al-Azhar. Maka mereka mengatakan kami nuhibbul Azhar, nahnu abnaul Azhar. Kalau saya abna'u Ciputat. Gak nyambung ya. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki nulis dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Nanti next silakan dibuat kajian khusus kitab itu dengan para ustadz-ustadz kita di sini. Mereka sudah dapat ijazah itu semua dari guru-gurunya. Bedah itu kitab. Apa kata beliau? Itu menakjubkan sekali. Jika amal maulid itu adalah cara mengenal Rasulullah di zaman ini, maka maulid bisa menjadi bid'ah wajibah. Sesuatu yang wajib. Ajib nggak tuh Sayyid Muhammad? Makanya wajar waktu Ustadz Adi Hidayat nukil Sayyid Muhammad langsung ditazir oleh ustadz-ustadz yang anti Sayyid Muhammad. Apa kata mereka? Sayyid Muhammad Tauhud Makkah. Apa di Tauhud Makkah? Berhala Makkah. Allah. Berani mereka bilang wali Allah, ulama, ahli hadis, ahli fikih. Dari kakek moyangnya sudah ngajar di Masjidil Haram sebagai Tauhud Makkah. Cuma karena punya gelar Sayyid. Mereka mengharamkan gelar Sayyid. Sayyid itu Allah. Enggak. Rasulullah bilang sendiri, Hasan Husain itu Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Hadis sahih. Hasan Husain itu Sayyid. Disebut Sayyid. Ya. Jadi berdasarkan itu, maka amal maulid, jika isinya positif, isinya mengenalkan kita kepada Rasulullah, mengenangkan kita perjuangan Rasulullah, maka dia bisa wajib minimal sunnat. Maka saya bermazhab seperti mazhabnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ya.